Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Bisena, masih membahas tentang pariwisata. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana melakukan analisa proses bisnis usaha atau sebuah usaha pariwisata. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pariwisata itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan analisis proses bisnisnya. Nah, dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah penerapan mind mapping dalam melakukan analisa proses bisnis usaha pariwisata. Pertanyaannya, apa sih mind mapping itu? Ya, apa yang dimaksud dengan mind mapping? Mungkin beberapa dari Anda sudah terbiasa menggunakan ini, ataukah ada yang sudah mendengar atau yang belum mendengar sama sekali. Nah, ini adalah satu teori yang sangat membantu kita dalam melakukan sebuah analisis, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mind mapping? Ya, jadi mind mapping itu adalah peta pikiran, ya. Mind kemudian mapping, bagaimana kita memetakan pikiran kita, ya. Jadi ya, yang merupakan sebuah cara baru untuk mencatat ide atau gagasan yang kamu miliki, dan pertama kali ini dipopulerkan oleh namanya Tony Buzan yang merupakan seorang penulis dan bintang televisi dari Inggris. Sehingga mind mapping itu menjadi sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan dari pemikiran ke dalam media tulis. Ya, jadi kita tahu bahwa otak kita tuh bisa menyimpan, tetapi ada kalanya otak kita tuh tidak bisa memanggil semua yang disimpan itu, sehingga jadinya tidak terstruktur atau ada gap, ada yang putus-putus. Nah, dengan adanya mind mapping ini kita bisa mengingat lebih mudah apa yang menjadi poin-poin dari setiap hal yang kita lakukan. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk menganalisis sesuatu, kemudian juga untuk belajar dan sebagainya. Nah, di sini kita gunakan untuk melakukan analisa proses bisnis usaha pariwisata. Nah, apa manfaatnya daripada mind mapping itu sendiri? Ya, mind mapping itu manfaatnya sangat luar biasa, ya. Yang pertama, memudahkan pembaca untuk melihat gambaran keseluruhan ide atau proses. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sejumlah informasi dan data dijadikan dalam satu tempat, ya. Jadi informasi data yang kita dapatkan, yang susah payah kita dapatkan, kita kumpulin jadi satu tempat yang terorganize, ya. Kemudian memetakan solusi atau pemecahan masalah. Ya, dari sana kita tahu alurnya seperti apa sehingga kita bisa memecahkan suatu masalah. Ya, modelnya seperti teori tulang ikan, ya. Kita pilah-pilah mana yang mungkin memiliki ke dalam satu kelas, mana yang di kelas berbeda, sehingga pada akhirnya mengkerucut jadi satu hal yang memang benar-benar kita harus pecahkan. Kemudian membantu dalam mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan serta mendapatkan ide baru. Ya. Selanjutnya memudahkan pengguna untuk lebih mudah berkonsentrasi dan memunculkan kreativitas. Serta yang terakhir, pengkajian ulang bisa dilakukan lebih cepat. Ketika ada sesuatu yang perlu dievaluasi lagi, perlu dikaji lagi, nah dengan adanya mind mapping ini, pengkajiannya itu lebih cepat, ya. Sehingga kalau misalnya pengkajiannya lebih cepat, action yang mau dilakukan itu bisa lebih cepat. Jadi nggak sampai sesuatu yang mungkin kurang produktif tapi tetap dilakukan, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat mind mapping itu sesuatu yang sederhana sebenarnya, ya. Jadi bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara digital, ya. Apa yang bisa dilakukan secara manual dalam mind mapping ini? Ya, sebenarnya sangat mudah, ya. Anda tinggal ambil kertas, secari kertas, kemudian pulpen atau spidol. Usahakan Anda menggunakan beberapa warna, ya. Kemudian
Anda tulis pokoknya apa, kemudian idenya apa, nih kemana arahnya dan sebagainya, sehingga itu menjadi dalam satu kertas itu menjadi satu bagian menggambarkan satu keseluruhan daripada sebuah proses. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini misalnya mainnya itu adalah manual thinking, ya. Kemudian bagiannya itu ada ya bisa the teknik simple apa, kemudian apa desain dan sebagainya ya. Jadi itu dilakukan secara manual, secara tulisan. Dan kalau misalnya Anda seni, ya bisa dilakukan dengan warna yang berbeda-beda, sehingga akan membuat kita tuh lebih mudah dalam mengingat ya. Nah, kemudian selain yang manual, kita juga melakukan yang bisa melakukan yang digital. Ya, secara digital sebenarnya ada banyak software yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah bagan ini atau mind mapping. Ya, nah di sini saya akan menunjukkan satu contoh atau satu cara bagaimana membuat mind mapping secara online tanpa harus Anda download sesuatu, download program ataupun apa, dan belajarnya itu sangat simple ya. Saya berikan contohnya seperti ini. Nah, ini saya buat simple ya. Ini adalah, Anda bisa lihat di sini judulnya itu adalah analisis proses pemasaran pada Hotel Adiwana Unagi Suite. Nah, dalam proses pemasaran di Hotel Adiwana Unagi Suite ini bagiannya apa aja? Ya, ini yang pertama, prosesnya yang pertama itu adalah analisis pasar dan analisis wisatawan. Nah, ternyata itu yang pertama dilakukan. Analisis pasar dan analisis wisatawannya itu apa? Melihat perkembangan kebijakan pemerintah, kemudian melihat tren wisatawan yang datang, kemudian melihat histori hunian dalam misalnya 3 bulan ke belakang, kemudian melakukan analisis SWOT dari semua bagian-bagian itu, baik kompetitornya dan yang lainnya. Kemudian setelah menganalisa pasar, apa yang dibuat? Ya, ternyata proses pemasaran selanjutnya itu adalah menentukan promosi yang akan dibuat. Karena sudah tahu nih marketnya apa, kemudian sekarang promosi yang dibuat apa yang cocok untuk mereka. Misalnya untuk di Adiwana Unagi itu promosinya tuh yang dibuat adalah Bali Revival Deal dengan 50% off. Oh, kayaknya itu masih menarik gitu misalnya. Kemudian Stay 3 Pay 2, ada honeymoon package, wellness package, kemudian swim and dine ya, ataukah mungkin ada yang lainnya. Nah, setelah menentukan promosi yang dibuat, selanjutnya proses pemasarannya adalah menentukan promotion tools atau alat untuk melakukan promosi itu. Apa aja? Misalnya ada flyer A4 yang ditaruh di lobi, kemudian ada e-brochure, kemudian ada e-flyer for IG feed, kemudian e-flyer for IG stories, kemudian short video ya. Jadi yang melakukan proses marketing ini atau proses pemasaran ini juga gampang, mereka menyalurkan ide mereka karena sudah ada route-nya. Setelah bagian ini kemudian bagian ini. Ya. Setelah menentukan promotion tools-nya, kemudian menentukan channel distribution-nya. Ada nih udah bahan-bahannya ada nih, promonya ada, kemudian bahan untuk mempromokan ada. Sekarang kemana harus dipromokan? Nah, itu akan menjadi yang perlu dipikirkan. Misalnya menentukan channel, yang namanya menentukan channel distribution. Misalnya Instagram dan Facebook melakukan ads di sana ya. Kemudian hotel website, all OTA channels, baik itu booking.com, Agoda dan yang lainnya. Kemudian ada partnership dengan influencer dan blogger. Jadi mengundang influencer atau blogger untuk datang menginap gratis, kemudian mereka membantu mempromosikan apa yang dimiliki oleh hotel. Kemudian offline travel agent ya, jadi semua promonya itu dibawa ke atau diperkenalkan ke offline travel agent untuk dibantu dijualin ya. Jadi itu menentukan channel distribution. Kemudian yang terakhir production analysis dan evaluation.
Setelah prosesnya itu dilakukan, sekarang harus dilakukan analisa. Ya, jadi proses marketingnya itu melakukan analisa. Ya, misalnya jumlah reservasi dari setiap promosi yang dibuat. Kemudian juga jumlah production dari setiap channel distribution. Kemudian melakukan evaluasi. Mana setelah berjalan itu mana promo yang berjalan, mana yang tidak berjalan. Yang berjalan mungkin untuk next month-nya itu dilanjutkan, ataukah yang tidak berjalan di stop dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah contoh daripada mind mapping. Ya, bagaimana kita memetakan pikiran terhadap satu keseluruhan ide atau analisa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara membuat mind mapping itu? Ya. Nah, saya mau memperkenalkan ini mind mapping yang merupakan miliknya Google ya. Oke. Ini adalah contoh mind mapping yang tadi yang saya buat ya. Jadi cara buatnya Anda bisa gunakan miliknya Google ya, kalau bisa pakai Chrome aja. Namanya adalah Mind Map. Contohnya begini. Jadi Anda silahkan ketik di browser itu drive.mindmap.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mind Map 2 ya. Kemudian Anda bisa create a new map. Nah, tampilannya akan begini. Nah, di sini ada baru satu ya. Ini sebagai poin. Anda mau lakukan apa nih di sini? Ya, misalnya Anda bisa double klik di sini, kemudian Anda bisa tulis di sini. Contohnya judulnya adalah judul analisa. Ya, kalau mau tulisannya dibesarin bisa, karena ini adalah judulnya ya. Jadi di sini ada fontnya, jadi bisa dinaikin, ini diturunin ya. Ya. Kemudian kalau dari sisi warna juga Anda bisa atur ya. Jadi Anda mau warnanya seperti apa ya. Jadi ke note style. Misalnya backgroundnya Anda buat pakai merah. Kemudian teksnya pakai putih. Bisa. Ya, judul analisa biar lebih menjolok misalnya ya. Kemudian Anda buat bagian-bagiannya. Caranya tinggal diklik, double klik ya, atau klik kanan, kemudian insert child. Nah, Anda buat di sini bagian 1. Kemudian ada bagian 2 juga, bisa bagian 2 dan sebagainya. Kemudian bagian satunya punya bagian lagi ya, Anda tinggal insert child lagi ya. Misalnya bagian 1.1, kemudian bagian 1.2, ataupun bagian 1 bagian 1.3 gitu misalnya ya. Jadi di sini Anda sudah mendapatkan mengetahui caranya bagaimana membuat percabangan daripada pikiran kita ya, dari judul, kemudian ada bagiannya yang bisa Anda atur mau taruh di mana, warnanya juga bisa dirubah, kemudian gedenya bisa dirubah dan yang lain-lainnya. Jadi Anda bisa taruh di mana saja ya, sesuai dengan seninya. Karena apa? Karena ketika kita melihat itu tuh seni atau bagus, maka kita akan senang melihatnya, maka kita akan semangat untuk mengerjakan analisa yang mau kita kerjakan ya. Nah, jadinya itu seperti yang saya buat ini ya.
Jadi ini saya buat satu, jadi ini bisa dirubah di mana saja, terserah kita mau ya. Kemudian bentuknya ini juga bisa dirubah sehingga ini menjadi satu mind mapping pikiran kita. Ya, nantinya ketika kita membuat sebuah analisis yang utuh dengan laporannya, itu akan sangat gampang. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan bagian-bagiannya. Jadi bagian awal, bagian pertama kita lihat analisis pasar dan analisis wisatawannya. Jadi bagian-bagiannya ini yang pertama dilakukan adalah melihat perkembangan kebijakan pemerintah. Itu kita buatkan kalimatnya, kita buatkan paragrafnya sehingga dapat satu paragraf. Kemudian bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Sehingga laporan yang nanti Anda buat itu terstruktur, ya. Terstruktur dari awal sampai akhir, tidak ada yang terlupakan, ya. Nah, setelah Anda selesai misalnya membuat, Anda tinggal download itu, ya. Ini otomatis ke-save ke dalam Google Drive Anda sesuai dengan akun yang Anda pakai di sini. Kemudian Anda bisa download ini. Nah, jadi download as, ya, bisa pakai image, bisa pakai PDF dan yang lainnya. Contohnya, saya buat pakai PDF. Ya, kita tunggu prosesnya mengekspor. Nah, sudah selesai, kemudian Anda bisa download. Dan jadilah hasilnya seperti ini, ya. Jadi, itu adalah cara sederhana bagaimana membuat mind mapping secara online. Jadi tidak perlu harus download aplikasi. Ini juga bisa dilakukan untuk penelitian Anda, misalnya kalau Anda mau buat laporan akhir ataupun yang lainnya. Dalam buat diagramnya bisa menggunakan ini. Ya. Oke, semoga itu bisa dimengerti dan thank you very much for watching this video, ya. Semoga apa yang nanti Anda kerjakan, misalnya buat TA ataupun buat laporan ini, laporan analisis bisnis usaha pariwisata itu lancar, ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa tanya ke saya. Thank you, bye bye.